Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Navarel Farm. Di video kali ini kita akan membahas topik penting yang sering diabaikan oleh banyak petani dan pecinta tanaman, yaitu prinsip mencampur fungisida. Fungisida adalah senjata utama kita dalam mengendalikan berbagai penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur. Namun, mencampur fungisida tidak bisa dilakukan sembarangan. Salah campur bisa berakibat fatal, mulai dari resistensi penyakit hingga keracunan tanaman. Dalam video kali ini, kita akan memandu sahabat melalui prinsip dasar mencampur fungisida dengan benar. Kami juga akan menunjukkan contoh kasus yang harus dihindari dan memberikan tips praktis untuk memastikan campuran fungisida sahabat efektif dan aman. Apakah sahabat ingin tahu bagaimana mencampur fungisida dengan aman? Atau mungkin sahabat penasaran tentang mengapa campuran yang salah bisa merusak tanaman sahabat? Jangan lewatkan penjelasan kami yang mendalam dan bermanfaat. Jadi, pastikan sahabat menonton video ini sampai habis. Mari kita mulai. Fungisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan penyakit tanaman yang disebabkan oleh jamur atau cendawan. Jenis fungisida sendiri bermacam-macam, baik dari segi bentuk, cara kerja, bahan aktif, golongan bahan aktif, maupun jamur sasaran. Jenis jamur penyebab penyakit tanaman juga beraneka ragam. Misalnya, jamur Colectrosicum capsicii, yaitu penyebab bercak daun, dan Colectricum piperatum penyebab antraknosa, serta Phytophthora infestan penyebab busuk batang atau busuk akar, dan lain sebagainya. Untuk mengendalikan penyakit antraknosa, fungisida yang digunakan adalah fungisida dengan bahan aktif propinef, mancozeb, atau ziram. Untuk mengendalikan bercak daun, fungisida yang digunakan adalah fungisida berbahan aktif azoxystrobin, pyraclostrobin, dimetomorf, atau chlorothalonil. Nah, untuk mengendalikan suatu penyakit jamur pada tanaman kita, harus menggunakan fungisida yang sesuai dengan penyakit sasaran. Namun, ada kalanya dalam satu waktu, tanaman yang kita tanam terserang oleh dua atau jenis penyakit yang disebabkan oleh jamur yang berbeda. Untuk efektivitas waktu dan tenaga, kita harus menggunakan dua jenis fungisida yang berbeda dalam satu aplikasi. Atau, jika tanaman terserang suatu penyakit jamur agak parah, untuk mempercepat penyembuhan, juga diperlukan aplikasi dua jenis atau lebih fungisida dengan fungsi yang sama. Kasus seperti ini sering kita temui di lapangan. Namun, dalam mencampur fungisida tidak boleh sembarangan. Ada aturan tertentu yang wajib diketahui. Fungisida boleh dicampur dengan fungisida asalkan keduanya memiliki cara kerja yang berbeda atau bahan aktif dan golongan yang berbeda. Lalu, apa akibatnya jika kita salah mencampur fungisida? Berikut beberapa akibat dengan kerugian jika salah mencampur fungisida. Yang pertama, meningkatkan resistensi atau kekebalan penyakit. Mencampur dua jenis fungisida dengan bahan aktif yang sama dapat meningkatkan kekebalan atau resistensi penyakit terhadap bahan aktif tertentu, karena terbiasa dengan dosis tinggi. Mencampur dua jenis fungisida dengan bahan aktif berbeda tetapi cara kerjanya sama juga mengakibatkan hal serupa. Yang kedua, pemborosan. Mencampur dua jenis fungisida dengan cara kerja yang sama juga akan sia-sia.
Analoginya, 1 ditambah 1 sama dengan 1. Tidak ada peningkatan efikasi dan hanya melakukan pemborosan saja. Dan yang ketiga adalah meracuni tanaman. Bisa jadi mencampur dua jenis fungisida dapat berakibat fatal, misalnya meracuni tanaman. Hal ini dapat terjadi karena terjadinya reaksi kimia jika dua jenis bahan aktif bertemu dan membentuk zat baru yang bisa saja menjadi racun bagi tanaman. Untuk menghindari hal seperti ini, lakukan percobaan terlebih dahulu dengan mencampur dua jenis fungisida yang dilarutkan dengan air. Jika tidak terjadi reaksi apa-apa, dua jenis fungisida tersebut bisa digunakan. Tetapi, jika dicampur terjadi reaksi kimia, misalnya mendidih atau terjadi gumpalan, maka jangan dilanjutkan dan jangan digunakan. Sebagai contoh, berikut ini kita coba uraikan beberapa jenis fungisida yang tidak boleh dicampur berdasarkan merek, bahan aktif dan golongan, dan cara kerjanya. Yang pertama, fungisida yang tidak boleh dicampur berdasarkan merek dagang dan bahan aktifnya. Fungisida antrakol, logik, propinek, agrokol, dan lain sebagainya tidak boleh dicampur karena berbahan aktif yang sama, yaitu propinep. Fungisida amistartop, tandem, sinergi, sorento, dan lainnya tidak boleh dicampur karena bahan aktifnya sama, yaitu difenokonazol. Fungisida kocide, copcide, baktosin, stamisin, dan lain sebagainya tidak boleh dicampur karena bahan aktifnya sama, yaitu tembaga hidroksida. Fungisida Bion M, Cadillac, Kozen, Invoi, dan lain sebagainya tidak bisa dicampur karena bahan aktifnya sama, yaitu mankoseb. Kedua, fungisida yang tidak boleh dicampur berdasarkan bahan aktif dan golongan, diantaranya fungisida berbahan aktif propinep, mankoseb, verbam, tiram, ziram tidak boleh dicampur dari golongan yang sama, yaitu ditiokarbamat. Fungisida berbahan aktif benomil, karbendazim, tiabendazol tidak boleh dicampur karena berbahan aktif benzimidazol. Fungisida berbahan aktif azakonazol, pitertanol, bromokonazol, dan lain sebagainya tidak bisa dicampur karena dari golongan yang sama, yaitu triazol. Yang ketiga, fungisida yang tidak boleh dicampur berdasarkan cara kerjanya. Di antaranya fungisida kontak seperti stamulus, antrakol, Bion M, kocide, Giflo, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya fungisida sistemik seperti Fujiwan, tandem, amistartop, skor, ridomil, dan lain sebagainya. Demikian tentang bahan aktif fungisida yang tidak boleh dicampur. Terima kasih telah menyaksikan video kami tentang prinsip mencampur fungisida dengan benar. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk sahabat dan membantu menjaga kesehatan tanaman sahabat. Jika sahabat memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman sahabat tentang penggunaan fungisida, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Kami sangat senang mendengar pendapat dan pengalaman dari sahabat. Jangan lupa untuk subscribe ke channel kami untuk mendapatkan update video terbaru dan tips-tips berkebun lainnya. Terima kasih atas dukungan sahabat dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berkebun dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.